Perkenalkan, nama saya Excel Sambo, NIM 18210-106. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan konfigurasi WLAN dengan topologi BSS atau Basic Service Set menggunakan Cisco Packet Tracker. Ya, di sini ada pengertian WLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Kelebihan dan kelemahan WLAN yaitu meskipun kelebihan dari WLAN atau wireless LAN membawa banyak perubahan, tentunya tidak menutup kemungkinan teknologi ini masih memiliki kekurangannya. Berikut kelebihan dan juga kekurangan WLAN atau wireless LAN. Kelebihan WLAN yaitu mobilitas yang tinggi, yaitu pengguna memungkinkan untuk mengakses informasi di mana saja, tidak terpaku pada tempat dan tentunya dalam jangkauan jaringan WLAN. Selain itu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan layanan. Yang kedua, instalasi yang mudah dan praktis, yaitu pemasangan komponen yang dibutuhkan dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel-kabel yang rumit karena bersifat nirkabel. Selain itu, WLAN sudah terpasang pada setiap smartphone atau laptop yang biasa kita pakai. Mudah tinggal pakai. Yang ketiga, fleksibel, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan tanpa kabel. Yang keempat, bisa digunakan di berbagai tempat atau bisa berpindah tempat dengan mudah karena tanpa kabel. Yang kelima, biaya yang dibutuhkan relatif murah daripada jaringan yang menggunakan kabel. Yang keenam, scalable, yaitu bisa digunakan di berbagai topologi jaringan komputer sesuai kebutuhan. Dari keunggulan WLAN ini yaitu terdapat juga kelemahan WLAN, yaitu keamanan dan juga kerahasiaan yang minim sehingga orang lain bisa saja mengakses data secara ilegal. Yang kedua, resiko penundaan atau delay yang besar. Yang ketiga, resiko terjadinya masalah sinyal yang dipancarkan bisa saja terhalang oleh tembok atau sumber interferensi lainnya. Kapasitas jaringan. Yang keempat, kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum, yaitu pita frekuensi yang tidak bisa diperlebar, namun alhasil bisa kita manfaatkan secara efisien. Komponen-komponen daripada WLAN dalam jaringan WLAN setidaknya terdiri dari 3 atau 4 kelompok yang dibutuhkan. Berikut komponen-komponennya, yaitu yang pertama, desktop atau mobile PC. Yang kedua, access point. Yang ketiga, wireless LAN interface. Yang keempat, antena, yaitu desktop atau mobile PC merupakan perangkat yang digunakan penggunanya untuk menghubungkan atau mengakses ke jaringan wireless LAN. Port yang dipakai di sini yaitu PCMCIA, biasanya sudah terpasang pada mobile PC. Sedangkan untuk desktop PC biasanya harus menggunakan adapter wireless tambahan pada port USB atau PCI card. Yang kedua yaitu access point. Access point atau titik access point ini merupakan perangkat dalam komponen WLAN yang merupakan pusat koneksi pengguna ke penyedia layanan provider. Titik akses ini berfungsi sebagai perangkat yang mengkonversi sinyal dari frekuensi radio yaitu RF ke sinyal digital dan akan disalurkan ke media kabel atau ke perangkat lain, kemudian diubah lagi ke sinyal radio. Wireless LAN interface yaitu merupakan salah satu perangkat komponen pada jaringan WLAN yang dipasangkan pada desktop atau mobile PC. Perangkat ini dikembangkan dalam bentuk PCMCIA card, Personal Computer Memory Card International Association, secara massal, baik itu melalui USB maupun PCI card. Yang keempat sini ada antena, itu merupakan perangkat eksternal yang digunakan untuk memperkuat sinyal.
Perangkat ini juga termasuk dalam komponen jaringan WLAN yang bersifat operasional. Kita bisa menggunakannya atau tidak. Antena ini bisa kita rakit sendiri dan kita bisa disesuaikan penempatannya. Di sini ada BSS, yaitu Basic Service Set. Di sini ada Access Point, Client, Basic Service Set atau Single Cell. Ketika satu titik akses terhubung ke jaringan kabel atau satu set stasiun kabel, konfigurasi jaringan disebut sebagai dataset layanan atau BSS. Satu set layanan dasar hanya terdiri dari satu set titik akses dan satu atau lebih klien nirkabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Layanan dasar set menggunakan mode infrastruktur. Mode yang memerlukan penggunaan titik akses dan di mana semua lalu lintas nirkabel melintas titik akses. Tidak mentransmisi langsung klien ke klien yang diperolehkan. Mode infrastruktur jaringan wireless membutuhkan paling sedikit satu akses point dan lebih dari 2 stasiun wireless. Konfigurasi ini disebut Basic Service Set, yaitu BSS. Dalam pengembangannya, 2 atau lebih BSS yang bergabung dan membentuk subnet tunggal selanjutnya disebut Extended Service Set, SE, yaitu ESS. Infrastruktur BSS, access point diset dan dikonfigurasikan sebagai kanal BSS, sehingga dapat dikenal oleh mobile device seperti laptop, smartphone, maupun tablet. Setiap peralatan wireless station yang bergabung pada jaringan wireless tersebut harus diset atau dikonfigurasi dengan SSID yang sama pada access point. Kelebihan dari BSS infrastruktur mode yaitu ada 3. Yang pertama, kapasitas bandwidth jelas lebih besar karena koneksi setiap WiFi klien hanya mengarah pada access point saja. Yang kedua, di sini jangkauan perangkat access point biasanya sudah dibuat cukup besar, ditambah lagi kita memperbesar sendiri daya jangkau dari access point. Yang ketiga, keamanan tidak diragukan lagi karena access point sudah dilengkapi dengan sistem autentifikasi WPA dan juga WPA2. Kekurangan dari BSS ini yaitu menambah biaya untuk pengadaan perangkat access point. Karena perangkat inilah yang menjadi pusat dari semua koneksi yang ada pada topologi infrastruktur. Medium udara atau hambatan. Yaitu udara memiliki beberapa fungsi seperti mengirim suara, memampukan perjalanan udara, dan mempertahankan hidup. Udara juga dapat berfungsi sebagai medium perambat sinyal komunikasi wireless yang merupakan inti dari jaringan wireless. Bagaimanapun kualitas transmisi tergantung pada kuat dan lemahnya sinyal di udara maupun jarak sinyal itu sendiri. Hambatan lainnya seperti pohon dan gedung juga dapat mempengaruhi perambatan dan performa jaringan wireless. Masalah ini sangat penting jika kita hendak merencanakan pemasangan wireless MAN atau WAN. Cisco Packet Tracker adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Di sini adalah gambar di mana yaitu perancangan jaringan WLAN menggunakan aplikasi Cisco. Di sini ada 8 langkah dalam menggunakan perancangan jaringan WLAN menggunakan aplikasi Cisco, yaitu ada 8 langkah. Yang pertama, merancang jaringan. Yang kedua, aktifkan wireless PC dan laptop. Yang ketiga, rancangan IP address. Yang keempat, DHCP server. Yang kelima, ubah nama SSID. Yang keenam, masukkan nama SSID pada perangkat laptop atau smartphone. Yang ketujuh, uji konektivitas. Yang ke-8 yaitu uji share file. Di sini ada tahapan pembuatan jaringan, yaitu ada step 1,
Di sini saya menggunakan satu router, satu switch, satu access point, 3 device, yaitu satu laptop, satu smartphone, dan juga satu PC. Step 2 yaitu menghubungkan perangkat Ethernet. Menghubungkan router, switch, dan access point menggunakan kabel straight. Step keempat yaitu mengaktifkan wireless pada PC atau laptop. Yaitu yang pertama mematikan power pada PC atau laptop. Yang kedua drag and drop PT atau host, buang ke samping kiri seperti di gambar. Yang ketiga, setelah sudah kosong, masukkan atau drag and drop link sistem ke tempat PT host yang sudah kosong tadi. Jangan lupa nyalakan kembali power PC atau laptop seperti tanda panah 1 pada device. Smartphone sudah tidak perlu di-set lagi karena sudah ada wirelessnya, berbeda dengan PC dan laptop yang harus dipasangkan dulu wirelessnya. Di sini ada step 4 yaitu memberikan IP address. Di sini cara memberikan IP address yaitu klik router, pergi ke config, fast ethernet 0/0, masukkan IP, jangan lupa centang on pada port status IP address yaitu 192.168.10.1. Itu step yang kelima itu setting DHCP. Buka CLI pada router, lalu kita memasukkan IP address 192.168.10.1 atau juga 255.255.255.0. Yang kedua, IP DHCP pol wireless 1. Yang ketiga, default router 192.168.10.1. Yang keempat, net 192.168.10.0 dan 255.255.255.0. Yang kelima, DNS server yaitu kita menggunakan DNS Google DNS yaitu 8.8.8.8. Yang keenam, kita tekan exit. Di sini step 6 yaitu setting access point. Klik access point, pilih config port 1, ubah default SSID menjadi nama baru. Aktifkan WPA2 PSK, masukkan password. Ini SSID, port status, isi masukkan nama SSID atau nama wireless yang kita inginkan. Setelah itu kita menggunakan autentikasi WPA2 PSK yaitu sebagai password untuk mengkoneksi jaringan wireless kita kepada ke laptop maupun smartphone. Yaitu step ke-7, setting 3 device. Yaitu klik pada device laptop, masuk ke config wireless 0, masukkan nama SSID dengan nama yang sudah diisi pada access point, lalu aktifkan WPA2 PSK, masukkan password tersebut. Yang sudah di-set pada access point, lakukan hal yang sama juga pada smartphone dan PC. Step 8 yaitu pengujian konektivitas. Di sini kita memasukkan ping 192 sesuai IP address yaitu 192.160.10.4. Terus kita melakukan ping. Pilih satu device, desktop, ketik pin 192.168.10.4 atau IP2 device lainnya. Jika tampilan seperti gambar di atas, maka sudah berhasil terkonek. Itu step 10, uji share message. Jika status successful berarti sudah berhasil. Terima kasih. Sekian
Penjelasan perancangan konfigurasi WLAN dengan topologi BSS atau Basic Service Set menggunakan Cisco Packet Tracker.